Islam itu sebagai agama, artinya tidak akan menolak aturan agama Islam, akan senantiasa memuliakan syiar-syiar agama Islam. Syiar agama Islam itu apa? Bentuknya syiar agama Islam itu apa? Atau penampakan agama Islam, panji-panji agama Islam, yang apabila orang itu melihat perkara tersebut, maka orang itu akan lihat, oh ini umat Islam. Contohnya apa? Seperti berbondong-bondongnya orang kampung, orang ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah subuh. Baru dalam rombongan, ini orang yang melihat rombongan orang itu, umat Islam hebat loh. Apalagi rombongannya bisa kayak sholat id. Walau sholat id rombongan, itu yang menyaksikan yang kata, umat Islam hebat. Ini diantaranya syiar agama Islam. Azan terdengar kemana-mana. Kemarin pawe obor, muharraman, orang lihat, orang Islam. Ini namanya panji-panji agama, simbol-simbol agama. Ketika orang itu lihat perkara itu, akan lihat, di situ ada agama Islam. Ketika hal yang demikian, maka kita harus menjunjung panji-panji tersebut. Kita harus memuliakan syiar-syiar tersebut. Jangan kita remehkan, jangan kita hina. Kumpul-kumpul di Monas, apa itu kumpul di Monas? Hati-hati sama orang-orang yang demikian. Kenapa? Itu syiar. Orang akan lihat, umat Islam istimewa. Mana ada di dunia umat Islam bisa kumpul 8 juta demikian? Itu orang tampak, umat Islam bersatu, umat Islam kokoh, umat Islam. Ini bentuk penampakan yang demikian. Jangan pernah kita hinakan, jangan pernah kita remehkan. Kita harus muliakan yang demikian. Kenapa? Itu bentuk penampakan dari panji-panjinya agama Islam. Tabligh akbar, bikin acara-acara di masjid, syiar di masjid, bikin keramaian di masjid, hidupkan masjid sebagai bentuk syiar-syiar agama Islam agar orang tahu, di masjid ada pengajian, ada tabligh, ada ilmu, ada masjid pengajiannya berapa kali seminggu? Seminggu full pengajian. Hari ini buka kitab ini, besok kitab ini, besok kitab ini, terus agar masyarakat dapat pendidikan dari masjid, dapat ilmu dari masjid. Masjid jadi betul-betul syiar. Orang itu terus datang ke masjid untuk menjadi tamu-tamunya Allah dan mendapatkan siraman-siraman rohani di masjid. Jangan sampai yang demikian kita hinakan. Enggak usah lah, masjid yang penting sholat selesai tutup kunci, ntar waktu sholat buka lagi. Itu bukan masjid namanya. Masjid kok begitu, bagaimana? Bikin pengajian terus yang gede, tiap waktu sebarkan syiar-syiar di masjid, acara-acara bikin tiap waktu nih, agar masyarakat tahu di masjid jadi pusat kegiatan gitu loh. Jangan hanya tempat ibadah saja, tapi tetap tempat apa? Komunikasi sesama umat Islam, tempat perjumpaan, tempat silaturahmi, komplit masjid ini. Ini bentuk kita ridho Islam sebagai agama. Terus tidak pernah menghormati, tidak pernah memuliakan atribut-atribut agama yang lain. Kadang kita latah. Ada orang non muslim pakai begini ikut-ikutan, keren. Ada non muslim pakai topi apa itu, kerucut yang mancung, ikut-ikutan. Anaknya orang Islam dibeliin semuanya, kan nggak apa-apa, itu cuma anak. Kita sudah punya pakaian sendiri, udah punya atribut sendiri, udah punya, muliakan atribut-atribut agama Islam. Jangan kita rendahkan, jangan kita remehkan. Trompet, orang-orang non muslim tiup trompet, anak-anak kita dibeliin trompet, apa ya demikian. Jangan ikut-ikutan. Nanti keluar rumah malam tahun baru, keluar semua keluar. Kenapa? Mau ikut merayakan malam tahun baru, kan berat ini. Nanti ada acara Natalan diikut Natalan, apalagi sekarang. Kemarin ribut-ribut dari mahasiswa UIN ikut misa di gereja bareng-bareng sama orang-orang Kristen. Ya Allah, apa? Ini kan toleransi. Enggak demikian toleransi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah ditawarin demikian, Muhammad, udah kita kerjasama saja, seminggu kamu ibadah tempat saya, seminggu saya ibadah tempat kamu, atau kita saling bertamu gantian. Kata Nabi, nggak ada. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Aku punya aturan Islam yang harus aku pakai, kamu punya aturan yang kamu pakai. Demikian. Jadi muliakan syiar agama Islam. Pakaian, orang Islam punya pakaian sendiri, pakaian muslimah, pakai kerudung rapi, pakai jilbab, pakai. Lah pakaiannya laki-laki apa? Terserah, mau pakai gamis boleh, mau pakai sarung boleh, itu pakaian Islami namanya. Kalau pakai celana, ya itu pakaian umum, pakaian siapa saja. Pakaian Islam itu ya yang nampak atribut keislaman, bukan atribut Arab, bukan atribut orang Islam. Jangan disamakan, kalau pakai peci putih, pakai sarung, kayak orang Arab, kayak orang, itu pakaiannya orang Islam, bukan pakaiannya orang Arab. Jadi jangan diprovokasi terus, nggak usah pakai terus pakainya apa saya belangkon aja. Kok belangkon bagaimana sih? Nggak nampak ciri keislaman kamu. Kita suruh syiar agama Islam, suruh menampakkan terus agama Islam agar orang lain tahu bagaimana kita itu sebagai pemeluk agama Islam. Jadi tampakkan, bukan mau ke Arab-Araban, bukan. Kan saya belum pergi haji masa pakai peci putih. Emang peci putih khusus orang pergi haji? Kalau belum haji nggak boleh pakai peci putih, pakainya hitam-hitam begitu. Berarti yang ngomong siapa? Peci putih itu pakaiannya orang Islam. Nabi paling senang pakaiannya putih, Nabi paling senang pakai peci putih. Demikian. Kalau peci kok sudah kurang, masih kurang, mau pakai sorban, pakai jubah. Ini bentuk atributnya orang Islam. Jadi jangan disamakan itu orang Arab. Yang pakai begitu itu nggak cuman orang Arab, orang Persia ya pakainya begitu, orang Spanyol ya pakainya begitu, orang Afrika pakainya begitu. Kenapa? Karena itu pakaiannya orang Islam, bukan gara-gara kok nabinya orang Arab jadi niru-niru pakaiannya Arab. Di Arab itu nggak ada pakaiannya orang Arab itu kuel-kuelan. Orang Arab itu nggak bisa jahit, nggak bisa. Jadi kalau pakai pakaian sesuatu itu dibuntel-buntel doang. Maka datangnya Nabi Muhammad SAW memberikan wajah baru di negeri Arab. Nabi memberikan budaya-budaya yang terus berjalan di Arab. Yang tadinya nggak ada budaya-budaya itu. Kalau ditanya orang Arab itu punya budaya apa? Nggak ada budayanya, nggak ada. Nggak sempat mikirin budaya orang Arab itu. Makanan di Arab nggak ada makanan khas kayak di sini. Ada soto Betawi, ada soto Lamongan, ada soto Pekalongan, ada. Tiap daerah punya ciri khas makanan sendiri. Di Arab nggak ada. Jadi jangan ketipu bahwa pakaian-pakaian ini adalah pakaiannya orang Arab. Nggak, ini pakaian keislaman. Artinya apa? Kalau seseorang melihat akan terlintas, oh itu orang Islam, begitu loh. Berarti dia sedang menampakkan syiar agama Islam. Ini namanya kita ridho Islam sebagai agama saya, bangga, seneng hatinya, nggak melirik lagi yang lain, nggak melirik ajaran yang kenapa ini sudah istimewa. Ini namanya orang-orang yang senang pada agama